Sampai jumpa kembali kita di dalam bulan Ramadan, bulannya Rasulullah, bulannya Al-Quran. Ada yang tak boleh kita lalaikan selama bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita mengupdate kedekatan kita kepada Al-Quran, mengupdate kedekatan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengupgrading kedekatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ulama menetapkan standar minimalnya adalah kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang perintah bersolawat itu sedemikian agung di dalam Al-Quran, berbeda dengan perintah Allah manapun dan tidak pernah sama. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya, maka biasanya merintah saja. Akan tetapi terkait sholawat, Allah lebih dulu menginformasikan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Hai orang-orang beriman, maka bersolawatlah kalian dan ucapkan salam. Imam Bukhari dalam hadisnya memberi kesaksian bahwa ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arafna kaifat taslimu alaik. Kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan Nabi. Tapi kemudian sahabat mengatakan, wala na'rifu kaifa nusalli alaik. Akan tetapi kami tidak tahu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat dengan salawat tertua yang diabadikan di dalam salat, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, hingga akhir salawat. Ingin saya bagikan pada kesempatan ini betapa dahsyat salawat itu, sehingga satu salawat kita Allah berikan kepada kita kucuran 10 rahmat. Tahukah rahmat Allah itu? Satu rahmat Allah di muka bumi ini cukup untuk memberikan segala kehidupan kepada seluruh makhluknya. Dengan satu salawat kita diberikan 10 rahmat. Ada satu kisah menarik tentang salawat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di pinggiran kota Madinah di sebuah kebun korma. Ada banyak sahabat yang menyertai beliau waktu itu. Kemudian Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memberikan kesaksian bahwa ketika Rasulullah kemudian istirahat di sebuah pohon kurma, tiba-tiba saja sekelompok lebah mendatangi beliau, berterbangan di atas kepala beliau. Rasulullah tersenyum melihat lebah-lebah itu dan memberikan kabar kepada para sahabat bahwa lebah-lebah itu merasa gembira karena Rasulullah berkenan memasuki perkebunan itu dan beristirahat di sana. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil madu di tempatnya di sebuah pohon kurma. Wahai Ali, katanya, lebah ini berkata kepadaku, ya Rasulullah, aku sisihkan sedikit madu untukmu, ambillah di situ. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil madu di tempatnya. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib naik ke pohon kurma, Rasulullah menyampaikan sebuah sabda kepada Ibn Abbas. Tahukah engkau, wahai Ibn Abbas, aku bertanya kepada lebah ini, wahai lebah, kalian hinggap di bunga-bungaan yang tak semuanya manis. Ada bunga itu yang pahit, ada bunga itu bahkan beracun. Tapi mengapa dari kalian keluar minuman yang bukan saja manis tapi menjadi penyembuh dari berbagai penyakit? Lihatlah kesaksian lebah. Kemudian lebah itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setiap kami hinggap di bunga-bungaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengilhamkan kepada kami untuk senantiasa bersalawat kepadamu, sehingga dari salawat kami tersebut terjadilah apa yang terjadi kepada madu. Artinya salawat
kemudian menjadi pengubah dari segala sesuatu. Apabila hidup kita ditimpa kegelapan, baik itu kegelapan urusan dunia, yang pelajar mungkin kerumitan ketika belajar, maka dengan berbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allah akan ganti dengan keterang benderangan. Gelap menjadi cahaya, sulit menjadi mudah, khawatir menjadi ketenangan. Itulah fungsi sholawat. Kita mungkin selama ini mengira bahwa fungsi sholawat hanya seperti yang kita tahu. Ternyata setelah mendengar kisah lebah tadi, kita menjadi tahu bahwasanya fungsi sholawat adalah mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Andaikan kita tak memiliki apapun amalan-amalan yang kita rutinkan dalam hidup kita, dalam harian kita, hanya kita punya sholawat, itu sudah cukup. Karena ada satu riwayat ketika para malaikat aras, penjaga aras, itu diperintahkan oleh Allah untuk bertawaf mengelilingi aras dan mengangkat aras itu, mereka tidak mampu mengangkat aras. Kemudian diwahyukan kepada para malaikat penjaga aras, bertawaflah mengelilingi arasku, kemudian bertasbihlah kepadaku dan berselawatlah kepada kekasihku. Setelah para malaikat berselawat dan bertasbih, maka mereka mampu mengangkat dan memikul aras tersebut. Itulah dahsyatnya sholawat. Kita kadang berpikir bahwa hidup kita terlalu rumit sehingga kita menyepelekan sholawat. Apabila dalam hati kita tertanam bibit keyakinan kepada baginda Rasulullah, maka kita kencangkan sholawat. Kita ubah hidup kita dengan sholawat. Insya Allah, Allah akan membantu kita melebihi apa yang kita bayangkan. Itu mungkin yang bisa kita renungkan hari ini, dahsyatnya sholawat. Sahabat-sahabat sekalian, selamat menikmati puasa, selamat menjadikan puasa sebagai madrasah kesadaran bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.